Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel Musa Official. Pokoknya salam sehat, salam santun buat teman-teman semua. Untuk para pecinta sound system dimanapun kalian berada. Baik teman-teman, saya menginformasikan buat teman-teman semua, jika teman-teman ingin mempunyai sound system yang simple, praktis, tanpa banyak alat, kalian bisa menggunakan power mixer ya. Karena power mixer sudah ada powernya, jadi kalian tinggal beli speaker pasifnya saja. Jadi tanpa kalian ribet banyak alat seperti power dan lain-lain. Dan salah satunya saya akan rekomen buat kalian ya, mixer power merek Ashley ya. Di depan ini sudah ada power mixer merek Ashley. Apa sih keunggulannya, apa saja fitur-fiturnya? Ayo simak terus video ini, budayakan, tonton sampai selesai agar kalian tidak gagal paham ya. Baik teman-teman, di depan ini sudah ada power mixer merek Ashley. Ini dia Ashley. Sebelum kita lihat dalamnya, kita lihat dulu dusnya. Ini tipenya teman-teman, Topson series. Baik, langsung saja kita unboxing. Oke teman-teman, seperti biasa di dalam box ada buku manual. Ya, ini ada buku manualnya dari Ashley. Terus satu buah kabel listrik atau kabel power dan satu buah kartu garansi. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman semua, ya tadi sudah unboxing ya, sudah buka, cuman gak kerekam. Oh ya, ini dia wujud dari power mixer Ashley, tipenya Topson ya. Bisa kalian lihat sendiri, merek Ashley, tipenya Topson. Di hadapan ini mixer dengan 8 channel ya teman-teman, yang akan saya ulas sedikit. Sebelum kita ulas ya, sebelum saya ulas lebih lanjut, kita simak dulu dan lihat-lihat segi bodinya. Ini dia bodinya teman-teman. Bodinya kokoh ya. Ini plat besi semua teman-teman. Dan ini bodi belakangnya ini putih semua ya, mirip seperti mixer seri Hero. Yang lebih uniknya lagi di sini ada sedikit tempat pegangan ya teman-teman, menggunakan apa ini, atom atau fiber. Ya, dari sekilas bentuknya ini sangat kokoh sekali teman-teman. Saya akuin beratnya juga lumayan berat ya, mungkin dalemannya maupun trafo-trafonya komponennya bagus-bagus. Baik, ayo kita ulas satu persatu. Kita ke bagian atas, ada main outputnya teman-teman ya. Ini main outputnya bisa menggunakan dua pilihan, satu menggunakan jack Canon CW dan di bawahnya bisa menggunakan jack AK ya. Ya seperti kebanyakan mixer lainnya ya. Ini 8 channel full, 1 2 3 4 5 6 7 8. Meskipun 8 channel ya, di sini sudah ada AUX-nya 1. AUX 1, return juga 1 nih. Terus AUX 2 atau FX, terus untuk PON. Jadi ini simpel sekali ya teman-teman, nggak terlalu banyak colokan. Dan
jack line in-nya ini bisa dua pilihan teman-teman, bisa menggunakan jack Canon cowok maupun jack tusuk ya. Jadi ini digabung jadi satu teman-teman. Terus tombol phantom power dia per channel ya. Untuk pengaturannya hampir sama dari kebanyakan mixer lainnya ya, bisa kalian lihat ada gain, equalizer, mid, low, terus volume aux 1, aux 2. Aux 2 nya gabung sama efek ya teman-teman. Dan ini ada balance. Dan setiap channel ada tombol mute ya, untuk mute volume dari suara, intinya mematikan suaranya maupun musik maupun vokal. Kita geser ke sebelah sini. Di sini efek digitalnya sudah sangat banyak sekali teman-teman, bisa kalian lihat sendiri di sini sampai 380. Wah, banyak sekali ya teman-teman. Pokoknya mantul, programnya ada di sini ya teman-teman, untuk mengatur si efek di sini. Dan ini FX-nya di sini. Saya sangat salut dengan mixer ini karena banyak dilengkapi fitur-fiturnya. Salah satunya USB juga ya teman-teman. USB, terus Bluetooth. Ada fitur Bluetooth. Ya memang pada kebanyakan mixer sekarang, keluaran sekarang ini banyak sekali fitur USB maupun Bluetooth ya. Karena zamannya sudah semakin canggih ya, setiap mixer kebanyakan sudah ada fitur-fitur tersebut. Untuk programnya di sini tombol 1 untuk next, kembali, play dan pause ya. Cuma dengan satu tombol saja. Diputar ke kanan, putar ke kiri dan pencet. Equalizernya sudah ada 7 band stereo graphic equalizer. Jadi ya suaranya lebih jernih lagi karena disaring dengan equalizer. Kita geser ke bawah. Ada FX to aux 1. Jika kalian nih volume master untuk aux 1 nya di teman-teman. Ini warna biru menyesuaikan, di sini biru aux 1. Dan ini pengaturan USB maupun Bluetooth, ada low, mid, high. Ini pengaturannya di sini 1, 2, 3 untuk USB maupun Bluetooth. Dan jika untuk aux, di sini juga volume master aux dan retune ya. Seperti di sini saya sudah jelaskan, jika colok di sini volumenya ada di sini ya. Kalau headphone pasti kalian sudah paham, gambarnya tersendiri sudah ada gambar headphone, jadi volume masternya di sini. Dan ini ada 2 buah main L, main R. Ini volume master ya teman-teman, keseluruhan mixer volumenya ada di sini. Dan sebelahnya ada volume MP3 atau CD. Ini fungsinya volume USB ya teman-teman, USB, volume USB maupun Bluetooth di sini. Dan untuk volume efek vokal semuanya dia ada di sini. Saya sangat kurang saja dengan tombolnya ya, karena di sini warnanya hitam semua. Yang saya pengen harusnya ya efek diwarnain berbeda, MP3 nya juga berbeda, volume master juga berbeda ya, seperti mixer-mixer lainnya juga kadang dibedakan. Sebenarnya sih tidak apa-apa warnanya hitam, cuman ya lebih baiknya menurut saya dibedakan saja biar lebih berwarna ya teman-teman. Kalau pengaturan banyak lainnya sih gampang sekali teman-teman, karena mixer ini nggak ribet-ribet amat ya. Sudah tertera di sini semua tulisannya ya teman-teman. Kita coba lihat bodi belakangnya ya teman-teman. Ayo kita simak terus video belakang. Profesional power mixer, ada tombol power, lubang jack power atau lubang listrik, kabel listrik, AC input, fuse, power source nih 220 volts,
atau 50 Hz. Kalian sudah tahu lah merek Ashley ya, karena sudah booming di mana-mana, banyak produknya apalagi di mixer. Meskipun bagus, dia tetap made in China teman-teman. Dan untuk colokan ke speaker teman-teman, di sini menggunakan dua pilihan ya. Ada menggunakan jack AK dan bisa menggunakan jack Speakon. Jadi gampang, tidak ribet. Jika kalian menggunakan jack Speakon punya, tinggal colok di sini. Dan jika kalian tidak punya jack Speakon, kalian tinggal colok di sini. Oh iya teman-teman, untuk wattnya ini 2 kali 600 watt di 4 ohm ya teman-teman. Tertulisnya seperti ini, cuman mungkin watt murinya nggak sampai segini ya teman-teman. Desain by Ashley. Di sini sudah dilengkapi kipas pendingin yang sangat kencang ya, jadi membuat mesin ini tidak gampang panas saat digunakan. Baik teman-teman, kita lanjut ya, jangan di skip dulu. Saya akan nyalakan ke listrik seperti apa tampilan saat dinyalakan. Oke, kita lanjut colok listrik. Baik teman-teman, ini sudah colok listrik ya teman-teman. Nih kita lihat digitalnya di sini. Ada efek ya teman-teman. Efeknya di sini kita coba putar. Emang efek vokalnya itu banyak sekali ya teman-teman. Kita pastikan apakah benar sampai 380. Kita putar dulu ya teman-teman. Memang betul ini 380 ya. Jadi benar-benar banyak pilihannya. Cuman dari 380 efek digitalnya paling beberapa saja yang kita gunakan. Kita harus pilih salah satu yang menurut kita bagus sesuai nomor yang ada tertera di sini ya. Whole room, flat dan sebagainya. Jika kalian sudah memilih efek, langsung tekan saja teman-teman. Berarti efeknya sudah berfungsi ya. Ini ada tulisan ND, ini tandanya no disk karena tidak ada USB yang dimasukkan. Kita coba tekan mode ya. Kalau mode di sini tertulis blue, ini tandanya untuk mode Bluetooth. Dan di sebelah sini ada lambang Bluetooth kedip-kedip, ini tandanya Bluetooth belum terkonek ke HP kita. Kalau sudah connect, ini tanda ini akan berhenti tidak kedip-kedip. Kita tekan mode sekali lagi. Dan ini USB. Mungkin ini Bluetooth juga ya teman-teman. Ini fungsinya kurang paham nih apa ini. Kayaknya nih Bluetooth juga nih. Buat mencari apa pengaturan Bluetooth di sini. Di sini ya teman-teman. Ini ada indikator lampu nyala saat ini digunakan. Dan ini tombol phantom power per channel. Ya mungkin sekilas ini saja review singkatnya ya teman-teman. Pada intinya ya penggunaan sebuah mixer power ini simpel-simpel banget menurut saya ya. Karena di dalamnya sudah ada power tersendiri, jadi tidak repot ya. Apalagi buat kalian yang mempunyai sound system yang simple. Udah ada equalizernya juga, pokoknya sangat simpel sekali ya. Jika kalian masih bingung, kalian boleh cari info-info seputar barang-barang elektronik, karena untuk kebutuhan sound system itu harus berpikir-pikir sangat jeli ya teman-teman. Jangan sampai salah beli. Yang penting beli sesuai selera kalian agar hasilnya puas. Kadang ya di setiap YouTube maupun di setiap para kreator bilang ini bagus, tapi padahal menurut saya kalian jangan sampai tergiur sama omongan mereka ya. Meskipun menurut saya bagus, belum tentu menurut kalian bagus juga. Makanya setiap ada orang bilang bagus, kalian juga harus
teliti apakah benar-benar bagus menurut selera kalian masing-masing. Oke, jadilah pemakai yang bijak, pembeli yang benar-benar menikmati hasilnya di kemudian hari. Oke, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih saya ucapkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.